Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur dan mengucap terima kasih karena kasih setia Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama Tuhan dalam persekutuan yang indah. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di saat ini Tuhan kami mau mendengar suara-Mu. Biar Engkau berbicara bagi kami Tuhan Yesus menurut kehendak-Mu. Apapun yang kami dengar di hari ini. Biar itu boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami. Supaya kalau Tuhan mau menegur kami, biarlah Tuhan tegur kami. Kalau Tuhan mau menghibur kami, biar firman-Mu juga boleh menghibur kami dan menguatkan kami di hari ini. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk menerima perkataan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Jauhkan daripada kami Tuhan pemikiran-pemikiran yang bisa menjauhkan kami daripada-Mu. Menjauhkan kami dari mendengar firman-Mu, biar kami terus berpusat kepada firman-Mu di hari ini. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut ini, hanya datang dari hati Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, setelah bulan lalu kita belajar tentang berakar di dalam kasih. Di hari ini, dalam bulan ini kita akan masuk pada tema yang baru. Tema dalam bulan Agustus adalah berakar dalam pengharapan. Jadi tema kita dalam bulan Agustus ini adalah berakar dalam pengharapan. Jadi selama bulan Agustus ini kita akan belajar tentang pengharapan. Dengan tujuannya bahwa kita terus bertekun dalam penderitaan karena kita percaya kepada Kristus. Pengharapan Kristen tidak menghilangkan kita dari penderitaan. Tetapi menguatkan kita untuk tetap tekun, percaya pada kedaulatan Allah. Dan tetap teguh sampai pemulihan penuh di dalam Kristus. Jadi selama kita hidup, kita diminta untuk tetap berharap. Kita diminta untuk terus mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Minggu pertama ini kita akan belajar atau dengan tema berakar dalam pengharapan yang menopang. Berakar dalam pengharapan yang menopang. Kita buka firman Tuhan dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau semuanya sudah dapat, kita akan baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengharapan orang Kristen biasanya berbeda dengan pengharapan di dunia ini. Kalau orang di dunia ini mengatakan bahwa kalau seringkali kita berpikir kalau jadi orang Kristen hidup kita akan lancar, hidup kita tanpa masalah. Orang dunia mengatakan bahwa kalau kita punya pengharapan supaya selalu kita bilang semoga hari besok akan lebih baik. Semoga besok toko saya lebih maju lagi. Supaya besok saya lebih sehat lagi. Itu pengharapan kita, tapi kalau kita berharap seperti orang dunia mengharapkan, itu kita tergantung dari keadaan. Kita berpikir bahwa hidup tanpa masalah itu adalah pengharapan yang benar, itu yang kita inginkan. Tetapi pengharapan orang Kristen itu berbeda dengan pengharapan dunia ini. Seringkali kalau kita berpikir bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, hidup lancar, tapi kalau kita punya masalah berarti kita kurang iman. Kita berpikir bahwa kalau kita punya masalah itu karena kita kurang iman. Tapi kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman kita, apa yang mereka hadapi. Mereka hadapi pergumulan demi pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengharapan Kristen bukanlah kita bebas dari masalah. Pengharapan orang Kristen bukan berarti hidup itu akan lancar terus. Tetapi pengharapan orang Kristen, kita punya jangkar di tengah badai. Siapa jangkar kita? Sudah pernah lihat naik kapal? Kalau kapal gak pakai jangkar dia bisa dibawa angin kan kemana-mana. Kapal berlabuh, kalau perahu berlabuh tidak pakai jangkar akan dioleng ke sana kemari. Dan dibawa angin kemana-mana. Tapi kalau ditaruh jangkar, kapal itu tidak akan dibawa. Begitulah pengharapan kita selaku orang Kristen. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal penting. 3 hal yang penting adalah dari mana pengharapan itu datang. Dari mana pengharapan itu datang. Yang kedua, bagaimana pengharapan itu bisa bertumbuh. Dan yang ketiga, mengapa pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Yang pertama, dari mana pengharapan itu, kita baca dari ayat yang pertama dan yang kedua dibilang gini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi pengharapan kita didasarkan pada pembenaran. Dalam ayat yang pertama dan yang kedua ini ada 3 poin yang dibicarakan atau ada 3 pilar yang dibicarakan. Yang pertama adalah damai dengan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Roma 3 ayat 23 di situ dibilang gini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita kehilangan akan kemuliaan Allah. Apa dasar daripada pengharapan kita? Dasar dari pengharapan kita karena kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Di sini dibilang sebab kita yang dibenarkan karena iman, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dibenarkan. Dia bilang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa. Dulu mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tapi pada saat mereka berbuat dosa, hubungan mereka terputus. Dan
Dan setiap kita sesuai dengan Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Setiap kita telah berbuat dosa, maka kita kehilangan kemuliaan. Tetapi karena Kristus mengasihi kita, dia rela mati di tiang kayu salib. Sehingga hubungan kita yang putus dengan Allah dulu, kita adalah musuh Allah. Karena Yesus Kristus mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara. Kita diperdamaikan. Kita yang dahulu adalah musuh Allah, kita didamaikan dengan Allah. Dan status kita berubah Bapak Ibu Saudara. Status kita berubah, kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Sehingga saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Masa lalu kita adalah orang-orang berdosa, adalah musuh Allah. Tapi karena kasih Kristus, dia mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Hubungan kita kembali dengan Allah didamaikan. Hubungan kita dipulihkan. Sebelum kita mengenal Kristus, sekali lagi saya katakan, kita adalah musuh Allah, tetapi karena iman, kita menerima dia sebagai Tuhan kita. Hubungan kita kembali dipulihkan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu hidup dalam rasa bersalah terus menerus. Jangan kita dituduh oleh rasa bersalah kita. Kita tidak ada lagi murka, tidak ada lagi tuduhan. Karena kita sekarang adalah anak-anak Allah. Untuk itu kita punya pengharapan. Pengharapan kita didasarkan pada pembenaran. Kita dibenarkan oleh Allah. Melalui iman kita pada Yesus Kristus yang mati. Tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Karena dosa kita. Yang kedua, pengharapan kita didasarkan pada apa? Pada pembenaran, kita dibenarkan oleh Allah, kita didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua, di ayat yang kedua katakan begini, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, dulu kalau dalam zaman perjanjian lama, kalau mau berdoa siapa yang masuk? Siapa yang masuk untuk bawakan doa? Imam besar. Imam besar yang harus masuk. Tetapi setelah itu tirai terbuka, terbelah, kita semua dibebaskan. Di sini dikatakan bahwa oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Saya senang tadi dengan ilustrasi dari Isaki. Dia katakan begini, kalau seumpamanya kita akan masuk di dalam istana presiden atau istana raja. Jangan istana presiden, mungkin istana presiden, istana raja misalnya. Kalau kita orang umum, kita orang biasa, tidak mungkin bisa masuk aja begitu kan. Tapi kalau anak daripada raja itu keluar untuk mendapatkan kita dan mengajak kita masuk bersama-sama, tiada satu orang pun yang dapat menghalangi. Dia adalah anak raja. Dan ini menggambarkan bahwa Yesus datang ke dunia, kembali memulihkan hubungan kita dengan Allah, kita dibenarkan. Dan kita punya hubungan dengan Allah, bukan hanya didamaikan dengan Allah, tapi kita punya jalan masuk. Kita punya akses kepada kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, akses kepada kasih karunia, kalau berbicara tentang kasih karunia, itu bukan karena usaha kita. Bukan karena saya baik, bukan karena saya rajin ke gereja, bukan karena saya rajin memberi persembahan, bukan karena saya memberi persepuluhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, dengan memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Sehingga kita mempunyai akses, kita mempunyai jalan masuk untuk bertemu dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, sekarang tidak perlu lagi Bapak Ibu Saudara minta imam untuk berdoa bagi kita. Setiap kita
mempunyai kebebasan untuk datang kepada Tuhan. Kapan saja. Tidak perlu tunggu nanti 1 minggu saya datang ke gereja, saya minta Pastor Fernando berdoa buat saya. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Kita punya akses secara langsung. Kita punya jalan masuk. Bapak Ibu Saudara berdoa sendiri 24 jam. Tuhan senantiasa ada untuk mendengar setiap doa dan pergumulan. Dan pilar yang ketiga, bermegah dalam pengharapan kemuliaan Allah. Bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah itu adalah satu kepastian keselamatan. Bukan lagi mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya selamat. Mudah-mudahan saya masuk surga. Dan kalau orang tanya, kamu percaya nggak kamu akan masuk surga? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya masuk surga. Nah Bapak Ibu, kita punya pengharapan, kita harus bermegah, kita harus bangga. Karena kita punya pengharapan akan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi kata mudah-mudahan. Saya pasti masuk surga kalau saya percaya kepada Kristus. Itulah pengharapan kita. Pengharapan kita pasti. Pengharapan kita pasti karena Kristus mati. Tidak hanya mati, tapi dia juga bangkit. Karena pengharapan kita ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dasar kita di mana? Kalau rumah kita bangun di atas pasir, datang angin sedikit aja, rumah itu akan roboh. Begitupun dengan hidup kita. Di mana kita taruh pengharapan kita? Pekerjaan kita? Usaha kita? Atau orang-orang di sekitar kita? Di mana kita taruh pengharapan kita? Itu adalah bagian yang pertama. Pengharapan kita didasarkan pada pembenaran karena kita telah dibenarkan oleh Allah dengan kematian Yesus Kristus di tiang kayu salib. Hubungan kita kembali dengan Allah dipulihkan. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Tapi kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Bukan hanya anak-anak, tapi anak-anak yang dikasihinya. Sehingga kita punya kebebasan untuk datang kepadanya, meminta kepadanya. Kapan saya? Nongebong. Tapi banyak di antara kita Bapak Ibu tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Tidak gubris tentang kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, bagaimana pengharapan itu bisa bertumbuh? Ayat 3 dan yang keempat. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, aneh sekali nih. Di sini Paulus bilang apa? Dan bukan itu saja, kita malah bermegah. Setelah kita bermegah dengan pengharapan karena kita diperdamaikan dengan Allah, kita dibenarkan. Di sini dibilang gini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ada di sini yang senang, sengsara. Kita senang di sengsara. Ayo, ada enggak yang senang sengsara di sini? Tidak ada yang mau kena sengsara.
Tidak akan ada yang mau sengsara. Ya toh? Tidak masuk akal. Ini bagian yang tidak enak Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen diminta untuk bermegah di dalam kesengsaraan. Orang Kristen diminta untuk bermegah dalam masalah. Kalau ada masalah kita harus bermegah. Oh puji Tuhan saya ada masalah. Puji Tuhan saya menderita. Puji Tuhan saya sakit. Itu impossible. Itu tidak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan. Bermegahlah di dalam kesengsaraan. Bermegah juga berarti bersukacita. Bermegah lebih seakan-akan kita agak kalau kita bermegah kayaknya kita sombong dengan kesengsaraannya. Hebat kita kena permasalahan. Itu impossible nih. Tapi firman Tuhan yang mengatakan bermegahlah di dalam pengharapan. Di sini bukan berarti bahwa kita senang, kita bersukacita, kita bermegah karena sakitnya menderita. Tapi kita tahu apa tujuan dari penderitaan kita. Amin. Kalau kita tahu apa tujuan dari penderitaan kita, kita akan mampu bermegah. Kita akan mampu bersukacita. Kita akan mampu bergembira karena kesengsaraan yang kita terima. Apa yang dikatakan? Karena kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan dalam bahasa Yunani hupomono. Itu tetap tinggal di bawah beban. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang pergi ke akademia buat apa? Hah? Angkat tangan gimana? Oh, Muki Forci. Kalau mau Muki Forci mesti bikin apa? Anak saya selalu bilang, Mai, why prakademia? Angkat beban supaya ototnya kuat. Baru angkat 1 kilo udah sakit besoknya. Tangan-tangan saya sakit semua. Bagaimana mau naik 2 kilo? Tapi di sini ketekunan berarti kita tetap tinggal di dalam beban. Kita tetap tinggal di bawah beban. Supaya otot kita forci, tiap hari kita harus latihan beban. Sakit. Sakit dong Sakit enggak kalau angkat beban? Kalau rasa sakit langsung kita bilang begini, besok enggak mau lagi. Ototmu tidak akan terbentuk. Itu impossible ototmu akan terbentuk. Kalau hari ini pergi sakit, besok enggak mau lagi, kabo. Begitupun juga dengan iman kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengizinkan pencobaan. Tuhan mengizinkan kesengsaraan. Supaya iman kita bukan iman musiman. Mengerti iman musiman? Kalau hari ini baik, puji Tuhan. Kalau pada saat hari tidak baik, ngomel. Itu iman musiman. Itu pengharapan kita berdasarkan situasi dan keadaan. Kalau pengharapan kita berdasarkan situasi dan keadaan Bapak Ibu Saudara, iman kita tidak akan bertumbuh. Kita tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Untuk itu walaupun kita berada dalam kesengsaraan, kita terus harus bersuka cita. Karena kita tahu tujuannya apa.
Kalau kita tekun, kita terus menghadapi itu dengan sukacita. Selanjutnya dikatakan, kita akan menghasilkan karakter yang teruji. Kita teruji. Dalam bahasa Yunani dokime artinya lebih kuat, lebih baik, lebih bisa. Kalau itu biasanya dipakai untuk menggambarkan metal logam, atau untuk lihat bahwa metal itu sudah murni atau belum. Itu kata yang dipakai adalah tahan uji. Kalau emas diuji dengan apa? Emas diuji dengan api. Kalau kita diuji dengan apa? Kalau emas diuji dengan api, kita diuji dengan apa? Hah? Kita diuji dengan pencobaan, kita diuji dengan masalah. Kalau emas diuji dengan api supaya bisa dilihat bahwa dia palsu atau asli kan. Begitupun dengan iman kita. Kita perlu diuji supaya kita ini kelihatan orang Kristen asli apa orang Kristen palsu. Aspal, jangan-jangan aspal asli tapi palsu. Banyak orang Kristen yang aspal. Asli pada saat situasi baik. Tapi pada saat situasinya tidak baik, kita menjadi palsu. Akhirnya kita menjadi orang Kristen aspal. Jadi kita perlu mendapat kesengsaraan dan dikatakan bahwa bermegahlah di dalam kesengsaraan. Kita bertekun, akhirnya menghasilkan karakter yang teruji. Karakter yang teruji menimbulkan kembali pengharapan. Itu artinya kita melihat sisi lain daripada kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya pernah bersaksi bahwa waktu saya datang ke sini tidak mudah hidup kita. Prinsip prinsip hidup saya. Tapi Tuhan melatih saya untuk melewati masa-masa sulit dengan terus berharap kepada Tuhan, dan saya mau katakan bahwa boleh dikatakan bahwa saya teruji. Saya lulus ujian. Tapi tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Setelah karakter kita teruji, itu akan menimbulkan pengharapan. Apa pengharapan saya kalau nanti saya akan menghadapi lagi masalah? Dan itu terjadi. Dalam pergumulan kita, setelah punya anak satu, setelah punya anak dua, suami diberhentikan dari pekerjaan. Tapi karena saya sudah melihat tangan Tuhan menolong kita dalam menghadapi ujian masa lalu dan teruji, maka kita punya alasan. Alasan yang kuat untuk terus berharap kepada Dia, Tuhan yang sama yang menolong saya dahulu, Dia pun akan menolong saya saat ini. Itu adalah pengharapan. Karena karakter yang teruji itu membawa kita kepada pengharapan yang baru. Pengharapan kita karena kita didamaikan oleh Allah, sehingga kita mempunyai hubungan dengan Allah. Apapun yang terjadi dengan kita, Allah bersama-sama dengan kita. Sehingga walaupun kita mengalami kesengsaraan, kita terus bertekun. Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita akan menghasilkan orang-orang Kristen yang teruji. Karena apa? Karena kita punya pengharapan bahwa Kristus yang sama tidak akan pernah meninggalkan kita. Waktu Arman kasih khotbah, dia memberi contoh pohon beringin. Lembrak. Pohon beringin itu tidak langsung menjadi besar.
dia diterpa angin, terpa hujan. Tapi akarnya semakin hari semakin dalam. Karena semakin hari dia diterpa angin, terpa hujan. Dia makin berusaha untuk berakar ke dalam. Supaya lebih kuat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak selalu menenangkan badai dalam hidup kita. Karena dia ingin menguatkan akar kita di tengah badai. Sehingga kalau ada badai datang dalam hidup kita, jangan buru-buru bilang pada Tuhan, Tuhan angkat badai ini dari hidup saya. Tapi berdoa tanya Tuhan, apa maksud Tuhan dengan badai ini? Karakter apa yang Tuhan mau bentuk dalam hidup saya? Karena apa yang terjadi dalam hidup kita selalu ada tujuan dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan ingat bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mempunyai rencana yang buruk dalam hidup kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya, tadi Denny berbicara depan, dia tidak tahu bahwa hari ini saya akan berbicara tentang pengharapan. Ada badai dalam hidupnya. Tapi dia pegang tangan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan dia terus tekun. Bersama dengan Tuhan menghasilkan karakter yang baik. Bersama dengan Tuhan dia punya pengharapan. Bahwa apapun yang terjadi dengan kehidupan Leni itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi Leni. Bukan hanya buat Denny Bapak Ibu Saudara. Buat semua kita. Mungkin saat ini kita dalam masalah. Jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu pernah melihat tukang periuk yang buat bejana. Bejana itu terbuat dari apa? Tanah liat kalau tidak jadi bejana berguna enggak? Hanya lumpur. Saya bayangkan kalau tanah liat itu di tangan tukang periuk, dia akan remes-remes, dia gepeng-gepeng kesini, dia pukul-pukul begini. Kalau jadi tanah liat, waktu kalau bisa berbicara akan bilang, jangan dong, sakit. Iya toh. Kalau tanah liat itu bisa berbicara, dia akan bilang, jangan pukul-pukul saya. Tapi hasilnya apa? Menjadi vaso yang indah. Yang kalau dijual mahal harganya. Begitupun dengan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini Tuhan sementara membentuk kita. Tuhan senang membanting-banting kita. Karena Tuhan mau kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kita boleh menjadi bejana yang indah bukan hanya indah untuk dilihat orang. Tapi bejana indah yang berguna bagi yang lain. Terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ingatlah bahwa kalau saat ini kita punya masalah. Ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Supaya kita boleh menjadi orang-orang yang teruji. Bapak Ibu Saudara ingat Yusuf. Dia di penjara.
Dia dibuang dulu oleh keluarganya. Setelah itu dia dihina istri daripada Potifar. Depois dia dipenjarakan. Ingat Daud, dia dikejar-kejar Saul. Untuk sampai kepada tahta, dia menghadapi banyak masalah. Penderitaan tanpa Tuhan pahit, sakit, menyedihkan. Tetapi kalau penderitaan bersama Tuhan, itu adalah suatu proses pendewasaan. Sehingga kalau kita menerima penderitaan, kita menerima masalah. Jangan mengeluh. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan pencobaan itu tidak akan lebih daripada kekuatan kita. Karena apa? Bukan karena kekuatan kita. Karena Tuhan tahu di mana kekuatan kita dan Dia akan memberikan kita kemampuan. Yang ketiga, mengapa Dia tidak pernah mengecewakan? Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, ayat yang kelima katakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengapa pengharapan kita tidak mengecewakan? Pengharapan di dunia ini bisa mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dunia menawarkan berbagai macam pengharapan bagi kita. Mungkin ini adalah pengharapan kita. Tahu ini? Tahu nih? Semua orang di sini tahu ini apa. Kalau kita punya banyak duit, kita akan berbahagia. Kalau kita sehat, kita akan berbahagia. Kita sampai tua, tidak akan mati kali. Nah, tetap akan mati nih, biar kuat sekalipun. Atau orang lain, itulah pengharapan kita. Seringkali kita menaruh pengharapan kita kepada orang lain. Tetapi mengapa pengharapan kita tidak mengecewakan? Firman Allah katakan. Yang pertama dikatakan bahwa Roh Kudus. Kita baca Roma 8 ayat 26, apa yang tertulis di situ. Roma 8 ayat 26. Ada yang bisa baca buat saya? Oh, di sini dikatakan Roh Kudus Dialah yang menolong kita. Saat kita lemah, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita bawakan. Kalau kita dalam masalah yang berat, kita sudah tidak bisa lagi berdoa. Tadi Denny bilang dia hanya berlutut. Dia hanya berlutut. Bapak Ibu Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita, membantu kita dalam berdoa. Karena Dia adalah jaminan kita. Dia menolong kita saat kita lemah. Dan saat kita tidak tahu mau berdoa apa lagi. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Roh Kudus yang berdoa bagi kita kepada Bapa. Dan Dia yang mengingatkan akan janji-janji Tuhan bagi kita.
Yang kedua, jaminan, dua jaminan di mana dikatakan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Kasih Allah. Kita baca Roma 8 ayat 32. Roma 8:32. Mami tolong baca, Mak. Yang kuat, Mami. Roma 8:32. Oh, dikatakan di sini kasih Allah. Kasih Allah yang mana? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ada di sini yang berani menyerahkan anaknya untuk orang lain? Untuk menebus dosa orang lain? Neng pensa. Tapi dikatakan kasih Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Berikan bagi menebus dosa kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Tuhan tidak akan pernah pelit kepada kita. Anaknya aja dia berikan. Imagine yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Karena Roh Kudus dan kasih Allah. Karena kedua jaminan ini kita bisa bermegah akan kemuliaan Allah. Kita bisa bermegah bahwa nanti kita akan sampai ke sana. Walaupun sementara kita hidup di dunia ini. Ada tantangan, ada kesulitan, ada persoalan. Tapi kemuliaan Allah senantiasa menanti kita. Kita boleh menatap masa depan kita dengan tenang. Kita boleh menghadapi hari esok, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Kita boleh menghadapi masa depan kita. Kita boleh hadapi hasil lab kita. Kita hadapi masa depan kita dengan keyakinan. Bukan kita kuat. Bukan kita bisa. Bukan kita mampu. Karena Dia Allah yang setia. Pengharapan dunia tergantung dari keadaan. Tapi pengharapan anak-anak Tuhan pada Dia yang telah mengorbankan anaknya bagi kita semua. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, pengharapan dunia dan pengharapan kita selaku anak-anak Tuhan. Pengharapan palsu dan pengharapan sejati. Dunia menawarkan. Ada jaminan kalau kita punya uang banyak. Tapi uang satu kali kelak akan habis. Dunia menawarkan kita harus berusaha supaya fisik kita kuat. Tapi akhirnya juga kita tua. Akhirnya juga kita bisa sakit. Pengharapan palsu. Si Ando bisa tolong kamu. Kadang-kadang manusia mengecewakan. Tapi kalau kita berakar pada Kristus, pengharapan sejati kita. Kita ingat karya Kristus di masa lalu, salib Kristus. Dia mati untuk menebus dosa-dosa saya. Kita dibenarkan karena Kristus mati bagi kita.
Kehadiran Allah di masa kini. Roh Kudus yang terus membimbing kita. Roh Kudus yang menolong kita. Menuntun kita sampai pada akhir. Dan janji Allah akan masa depan kita. Yaitu kemuliaan Allah. Sehingga kita tidak perlu ragu Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita hadapi di dunia ini. Kita punya pengharapan yang sejati. Yang itu pengharapan di dalam Kristus. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, kalau saudara sudah didamaikan dengan Allah, maka tidak ada krisis yang bisa mencabut pengharapan kita. Karena apa? Karena dasar kita aman kalau di dalam Kristus. Krisis apapun tidak dapat menggoyangkan kita. Amin. Yang kedua, jangan sia-siakan pencobaan yang kita alami. Karena di sanalah Tuhan sedang membuat pengharapanmu dewasa. Di sanalah Tuhan membuat imanmu makin hari makin dewasa. Dan yang terakhir, berharaplah terus, sebab yang berjanji tidak pernah ingkar janji. Dan kasih-Nya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak kita. Tidak hanya bertahan, tapi biar kita terus bertumbuh, kita berakar dalam pengharapan kita. Seperti kata pemazmur katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita baca Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Walaupun dalam hidup kita ada masa kering, walaupun dalam hidup kita ada panas terik, tapi kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, kita ada di tepi aliran air yang terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, kita berakar makin hari makin dalam. Dan kita akan berbuah lebat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan, kalau kita berakar dalam pengharapan yang benar, pengharapan itu yang menopang kita dalam menghadapi hari-hari hidup kita. Amin.